Kalau dia pakai modal hidup ini, hidupnya sukses. 1, setia, dan 2, jujur. 2 itu saja modal untuk hidup. Kalau orang itu melakukan, wah, hebat sekali. Emanuel bacakan SMS ini. Apa ada memang? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Tanpa kejujuran, harta sebanyak apapun tidak akan bertahan lama. Bijaksanalah mengelola uang Anda. Dalam hidup ini ada musim kelimpahan dan musim kekeringan. Pastikan Anda memiliki simpanan Anda. Betul bukan? Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun juga. Yusuf adalah contoh. Nanti saudara baca kisah tentang Yusuf mulai kejadian 39. Sampaikan kepada anak-anak muda yang cari kerja. Modalnya cuma itu, kejujuran dan kesetiaan. Karena orang sekarang cari itu. Mulai 39 ya, ayat mulai 39. Baca, Yusuf itu orang hebat sekali. Nggak perlu modal besar, jujur dan setia saja. Semua majikan pasti akan senang. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan punya jaminan seperti ini. Wah, itu luar biasa. Oke? Nah, terus saudara, kemarin saya nerangkan di Balikpapan, orang Kristen harus jadi pengusaha. Oh, pasti kaget. Ya kalau nggak punya modal, nah itu salah. Pengusaha itu definisi yang sederhana adalah, itu saya temukan di Alkitab, adalah seseorang yang bisa menyediakan lapangan kerja untuk seorang yang lain. Catat, pengusaha itu adalah seorang yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk seorang yang lain. Jadi kalau saudara punya usaha 1, pegawainya baru 1 orang, saudara pengusaha, kok nggak ada yang ngamen? Dari kesetiaan dan kejujuran saudara, Tuhan akan Bapak akan berkati, akan diberkati betul-betul. Nanti pasti akan sukses. Sudah, Lukas 16, catat. Yang tanya harus catat, Lukas 16, 10-12. Di situ ada 3 batu ujian untuk orang bekerja dengan diberkati dan sukses. Nomor 1, setia dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil. Nomor 2, menggunakan uang dengan baik. Artinya uang sedikit dipakai baik, uang banyak pun dipakai baik. Nomor 3, 12, diuji dengan harta orang lain dulu. Papa kita itu luar biasa. 3 soal itu soal universal. Di semua sektor kehidupan, di semua lini kehidupan, 3 hal itu selalu ada. Anak-anak muda kan sukses, tanpa gelar pun sukses. Kalau ayat itu diberlakukan, Lukas 16, 10 sampai yang ke-12. Ada banyak lagi tentang kerja. Oh, itu ayat luar biasa. Dan Yusuf, gabungan Yusuf. Saya bangga dengan Yusuf. Satu lagi, supaya saudara makin mantap. Alkitab ini jawaban dari semuanya. Apa ayo? Cepat, supaya saya bisa pindah topik yang lain. Pendidikan. Saudara, Ulangan 6 kita lihat. Kata mendidik atau mengajar atau sekolah itu ditemukan oleh semua ahli pendidikan di dunia. Literatur tertua itu tulisan Musa di Ulangan 6 itu. Mari kita lihat ayat ini. Pendidikan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Pak Emanuel baca. Ulangan 6 ayat 7 dan 8. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan. Ya, sampai situ dulu. Garis bawah. Saudara, 3.500 tahun yang lalu, maka itu kalau saudara buka kitab Musa, bukan hanya sebagai firman Tuhan, tapi sebagai buku pengetahuan, kita akan kaku. Ajarkanlah. Nah, kata ajarkanlah di ayat ini literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia. Karena begini, dalam sistem ilmu pengetahuan dunia ini, mereka selalu mengacu pada satu cara. Literatur mana, tulisan apa, entah itu di batu, dulu pakai prasasti, atau di daun lontar, atau di kulit binatang, atau di lempengan tanah liat. Ada banyak cara dulu orang menulis yang tersimpan sampai hari ini. Atau buku-buku yang tertua. Jadi sebelum mereka menemukan sesuatu, lalu mereka cari dulu yang tertua apa tulisannya. Itu ada datanya semua. Seandainya berjalannya waktu ditemukan literatur lebih tua lagi, maka ini gugur karena yang itu. Nah, sampai hari ini dunia belum pernah menemukan literatur lain lebih tua daripada tulisan ini. Dan ajarkanlah itu. Ini kata pertama soal pendidikan. Hebat. Maka itu sampai hari ini saudara, sekolah yang terbaik itu tetap sekolah Kristen di dunia. Ini sejarahnya. Cuma sayang, akhir-akhir ini sekolah Kristen dikenal sekolah mahal.
Siapa belum nonton film Laskar Pelangi? Angkat tangan. Yang belum nonton siapa lagi? Dua, siapa lagi? Wih, banyak sekali. Saudara belum orang Indonesia bertobat. Serius, itu film bagus. Saudara harus nonton. Cepat cari DVD. Saudara, film itu saya anjurkan semua nonton. Bahkan ketika film itu ditayangkan, semua menteri diwajibkan nonton bersama keluarganya. Ini film Indonesia pertama setelah 20 tahun terakhir kalah dengan film-film yang lain. Laskar Pelangi. Itu film bagus sekali. Ini buku ketiga sudah keluar. Saya tuh sampai lihat heran, Andre Heri Hirata ini orang Islam. Itu sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah di Belitung. Sekarang film itu mendunia. Orang tahu. Memalukan, harusnya gereja yang buat sekolah seperti itu. Nah, karena kita lupa konsep ini. Oke, saya kembali. Ternyata konsep mengajar yang paling gampang. Ini pendidikan. Nomor satu, mengajarnya berulang-ulang. Tidak cukup sekali, dua kali, berulang-ulang. Terus begitu berulang-ulang. Sudah lebih dari 20 tahun, saudara, tiap kali saya khotbah saya mesti ngerekam. Karena saya belajar lagi di situ. Saya mendengar ulang. Seringkali waktu saya mengajar hal-hal baru yang muncul. Orang-orang tua belajar itu berulang-ulang pada anak-anak, nggak cukup sekali, dua kali. Lihat aja Tuhan Yesus. Berapa kali dia menyampaikan kepada murid-muridnya kalau dia harus binasa, harus mati, disalibkan, menderita di Yerusalem. 3 kali. Ngerti maksudnya? Yang ngajar Tuhan Yesusnya bisa dablek. Kalau yang ngajar kayak kita semua jadi lebih dablek lagi tuh. Harus berulang-ulang. Kata kedua ini penting. Dan membicarakannya. Garis bawahi. Indonesia tidak pernah memakai ayat ini dalam arti untuk mendidik. Kata membicarakan itu dampaknya hebat untuk anak-anak. Dengarkan ini orang tua. Mendiskusikannya. Saudara, ternyata anak-anak itu paling gak suka kalau dianggap kecil terus. Kapan kita gak mau diskusi dengan anak? Karena kita gak anak kecil tahu apa. Dalam ilmu jiwa, psikologi yang saya pelajari, ternyata anak-anak itu kan merasa dihargai oleh orang tuanya dan berkembang pikirannya ketika mereka dihargai, dilibatkan dalam pembicaraan. Sekarang papa ini lagi ngalami begini. Kamu punya ide apa? Walaupun idenya itu nggak masuk akal, beri kesempatan untuk ngajukan argumen. Jangan di stop, jangan dipotong. Masih kecil, tahu apa kamu? Oh, itu patah semangatnya. Anak jadi nggak mau bicara lagi pada orang tua. Ayat ini tuh hebat sekali. Libatkan mereka. Tahun 83, saya punya pengalaman, saya nggak akan lupa. Waktu itu saya di Jerman, saya bertemu ke rumah teman saya. Tiba-tiba, peristiwa yang luar biasa. Waktu saya datang, papanya lagi pasang paku di dinding karena dia baru beli lukisan. Tiba-tiba anaknya umur 6 tahun itu ngomong, "Pak, jangan di situ, di bawah saja." Nah, logikanya kan kalau kita orang Indonesia, lu di bawah, goblok betul kamu. Bagaimana lu kesini, bro? Orang ini enggak. Oke, beritahukan Bapak, di sebelah mana kamu mau taruh lukisan itu? Ya di situ aja. So di pojok, di pinggir almari lagi. Saudara, saya ikuti. Papanya bawa lukisan itu ke situ. Sudah? Sekarang ayo kita mundur ke pintu masuk. Anak itu dibawa ke pintu masuk. Nah, kalau kamu pasang lukisan itu di pojok situ, dibawa lagi. Ada orang datang, mana bisa lihat lukisan itu? Di wajah anak itu belajar sesuatu, ya saya lihat. Saya terharu sekali. Jadi kalau papa pasang di atas, orang bisa ngelihat. Saya percaya anak itu akan tahu pelajaran sampai dia mati nanti. Karena diajak diskusi, diajak berpikir. Kenapa pendidikan Barat beda dengan pendidikan Timur? Pendidikan Timur semuanya diktator, otoriter. Dengarkan guru, jangan bantah. Kalau Barat tidak, diskusi. Apa pendapatmu? Maka itu kenapa orang-orang kulit putih lebih senang nulis daripada kita orang Timur. Dikembangkan, maka itu orang tua belajar mendorong anak-anak untuk nulis ngarang apa saja. Jangan ditertawakan. Apa ini situ kayak begini? Langsung patah semangat. Ajarkanlah itu berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya, diskusikan. Ribuan tahun yang lalu Papa sudah punya konsep ini. Ada 4 tempat yang paling bagus untuk mendidik. Lanjutkan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Lanjut. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, stop dulu. Ayat 8-nya beri. Saudara, begitu sederhana ayat ini. Ternyata sekolah terbaik bukan di sekolah favorit. Sekolah terbaik bukan di sekolah di luar